Millennials, balik lagi nih masih di Radio MI bersama kita berdua berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, kalau tadi di segmen kedua kita udah ngomongin depresi ya Mbak, tentang mental sickness deh ya pokoknya. Kalau yang sekarang kita tinggalin itu dulu. Nah, ini kita bahas yang lain lagi nih. Apa Nih siapa di sini yang sukanya makan ikan? Saya tidak begitu. Oh, semua pada tunjuk tangan. Di depan sepantas kalian badannya pada segar-segar ya. Kok nggak pada kembung-kembung kan? Itu ikan dong kembung. Iya, kita bakal bahas tentang manfaat makan ikan tuh ternyata bisa bikin sehat katanya. Setuju Mbak? Setuju. Kenapa? Aku sangat setuju. Karena ikan itu proteinnya tinggi satu. Iya. Terus yang kedua tinggi tapi beda dengan daging merah gitu ya atau ini. Satu itu, terus yang kedua vitaminnya lumayan banyak. Dan yang pasti kandungan omega 3-nya Juga itu bikin kita pinter. Oh iya, banyak. Makanya banyak yang bilang banyak makan ikan biar pinter. Iya, kebetulan dulu orang tuaku salah satunya yang mendoktrin seperti itu. Kamu sama sekali nggak doyan ikan? Doyan tapi kalau sudah makan nih, misalkan masak nih mama hari ini ikan gitu, udah makan sekali udah aku nggak akan colek lagi ikan besok, dan aku nggak akan makan ikan lagi kalau mama masak. Oh, ikan laut, ikan Ya begitu. tawar pun gitu. Oh tapi yang paling malah aku lebih sukanya ikan lele, kan aneh ya. Itu proteinnya tinggi loh, Iya. ikan lele itu. Ikan yang aku suka itu cuma lele, dan kalau kita makan sushi itu kan ada sashimi itu salmon, itu baru aku mau. Yang lainnya sekedar aja, kalaupun mama masak, orang rumah masak, udah makan sekali ya udah. Jadi Anda pakai range paling atas, paling mahal ya, Dan paling sama murah. range paling murah. Di Sebenarnya tengah-tengah itu nggak main. Kalau lele aku bisa makan, maksudnya kayak apalagi kalau digoreng garing gitu ya, itu sehari aku bisa makan sampai 3 kali walaupun cuma gadoin ikan aku mau. Tapi kalau yang lain kayak tuna atau tongkol gitu, udah sekali makan udah. Oke. Nggak tahu dari dulu ya, kayak aku kurang begitu ini. Tapi ternyata di sini kita bahas kalau ikan itu bagus malah. Betul, ini dari klikdokter.com ada studi yang menunjukkan bahwa makan ikan setidaknya 2 porsi ikan seminggu, setiap minggunya itu memiliki resiko penyakit kardiovaskular lebih rendah, termasuk serangan jantung, stroke, dan gagal jantung kongestif. Satu itu. Terus selain itu yang aku tadi bilang, ikan tuh mengandung protein, zat besi, dan vitamin. Bahkan ada beberapa ikan tertentu yang mengandung lemak omega 3 yang penting untuk tumbuh. Melansir Very Well Fit, penelitian yang dipublikasikan di JAMA Internal Medicine menemukan bahwa ikan dikaitkan dengan kematian yang lebih rendah akibat kejadian penyakit kardiovaskular. Itu tadi yang di atas ya. Nah, para peneliti juga menemukan bahwa ikan dengan jumlah lemak omega tertinggi lebih erat kaitannya dengan rendahnya risiko kejadian CVD, itu tadi yang kejadian penyakit kardiovaskular. Untuk ikan yang mengandung lemak omega 3 dalam jumlah tinggi ini biasa disebut dengan ikan berminyak seperti herring, makrel, sable, salmon, tuna, mostek ataupun kaleng, dan sarden. Aduh, sarden ini my favorite. Salah satu alasan mengapa makan ikan baik untuk kesehatan jantung adalah karena menguntungkan pada lipid darah seperti menurunkan kadar trigliserida. Oke. Ternyata banyak manfaatnya ya. Banget. Dulu pantesan mama saya tuh sering ngomel kalau saya nggak mau makan ikan, tapi memang nggak tahu dari akunya yang nggak mau gitu. Itu enak loh padahal ikan. Tapi akhirnya dulu solusi masih kecil itu minyak ikan akhirnya. Mamaku mengalihkan karena aku tidak pernah mau menyentuh itu dulu masih kecil. Sekarang masih mau. Dulu nggak mau gitu. Aku sampai sebesar amis, ini kalau disuruh. Kayak abis makan tuh selalu amis gitu. Itu kali yang membuat dari kecil tuh. Tapi bukannya gitu. lebih amisan minyak ikan ya? Cuman kan waktu itu kan aku dikasih ada yang rasa-rasa itu ya? jeruk itu. Belum pernah nyobain yang plain, yang putih itu ya? Belum. Aku lebih milih makan ikan asli daripada harus minum Iya, baunya minyak tuh ikan. amis Aduh, banget, sumpah. ini udah segede ini, Iya. udah setua ini, aku kan masih minum minyak ikan ya. ya. Itu kalau udah masuk, abis itu aku harus langsung makan apa gitu ya. Buat menghilangkan. Kalau enggak, naik ke sini. Iya, baunya iya. Itu makanya aku dari situ mungkin kayak trauma, bukan trauma, memang nggak begitu. Itu ya. enak loh padahal. Bayangkan ya, bandeng bakar tuh kebetulan dulu setiap hari Minggu itu pasti
mama bikin bandeng bakar atau lele atau tongkol lah apapun itu ya. Ada yang dibakar, digoreng tergantung sama kalau di Surabaya tuh ada namanya terancaman. Terancaman. Terancam. Apaan tuh, Mbak? Seperti urap, kalau urap itu kan matengan ya sayurnya. Heeh. Kalau terancam nih sayurnya mantahan gitu. Kalau di sini karedok. Cuman kalau karedok kan pakai bumbu kacang. Kacang ini? Nah, ini terancam pakai bumbunya urap kelapa. Oh, kelapa. Iya, 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 iya. Iya. Jadi ada timun, ada pete Cina tau kan? Tahu, tahu yang Kemangi kecil-kecil. gitu ya. Terus ada tempenya, tempe digoreng tuh. Heeh. Dipotong kecil-kecil. Aduh, enak banget deh. Itu tuh sama ikan bandeng dibakar, sambel. Oh, itu enak banget, nasinya anget. Astaga, itu hari Minggu kalau diajak teman-teman keluar aku pasti nggak mau. Karena emang hari Minggu itu Pasti masak jatahnya itu. kita makan kan, makan bareng. Soalnya kan Oke. Senin sampai Sabtu aku sekolah. Zaman aku kan Sabtu masih masuk Oke, kan. iya, iya. Sabtu sekolah. Terus papaku juga gitu kerja kan, masih masuk. Jadi hari Minggu bener-bener harus di rumah dan mama selalu masak ikan. Baik, baik, baik. Jadi baik. tuh bener-bener enak banget. Rajin ya Rajin, masak ikan. masak Iya, ikan. iya, iya, iya. Sepertinya mamaku juga rajin, tapi karena aku tidak suka selalu deh kalau dia mau masak ikan, buat aku dimasakin yang lain. Oh, kalau di rumah dipaksa Karena dia tahu aku pasti harus tidak makan. dimakan, harus dimakan kalau di rumah. Tapi Yang- kalau udah ketemu lele, aku mau Mbak makan. Aduh, lele itu ya, kamu kebayang nggak kalau Enak kalau banget. mamaku bikin lele, sambelnya sambal ijo pakai santan, terus pakai kemangi, itu enak banget. Aduh jadi lapar. Kayaknya kenapa sih segmen ini kita ngomongin makanan deh. Salah deh, ya kan. Ngeces nih, membayangkan sambal hijau pakai lele yang digoreng garing, anget-anget nasinya gitu Itu enak kan. banget. Ya ampun, diet gagal Atau lagi. sambal tongkol, itu juga enak banget. Iya. Hmm. Oh, enggak suka. Tongkol oh nanti aku coba ya. Kalau kata teman-teman kalau aku ngomong aku mau masak, itu hoax. Ini saksi ya semua ya. Coba nanti kita tantang ini dia mau masak. Bisa nggak masak tongkol apa tadi, sambal tongkol? Sambal tongkol. Coba kita tunggu ini buktinya. Itu enak banget. Nah, itu ada manfaat juga tuh buat anak-anak ya. Makan ikan. Betul. Nah, itu dia. Nah, beberapa ikan yang mensupport yang bagus Mensupport, untuk perkembangan iya. otak anak, kecerdasan anak. Iya, betul. Yang nih. pertama ada salmon Lagi-lagi nih ikan yang paling banyak direkomendasikan nih Mbak dan untuk. ikan mahal ya. Iya benar, sekecil aja tuh udah berapa puluh ribu gitu kayaknya, ya ampun. Makanya anak-anak bayi sekarang nih banyak nih yang kalau baru empasi gitu kan, ibunya campur salmon nih karena memang katanya ini untuk meningkatkan kecerdasan anak. Iya. Kalau Abigail nggak? Lili. Lele. Gak apa-apa, dia seleranya selera Indonesia Mbak. Lele, kembung, tongkol. Gak apa-apa, yang penting Oke. ikan. Yang penting ikan. Coba ke Ya, ini lagi masih bahas salmon ya. Jadi kalau menurut Dokter Arina nih, dilansir dari kompas.com, ikan salmon ini mengandung kalori dan lemak sehat. Jadi ikan salmon juga kaya akan asam lemak omega 3 yang berperan besar untuk meningkatkan kepintaran otak anak, serta vitamin B12 dan B6-nya itu berperan untuk memberi nutrisi pada otak. Oke, Berarti ya. aku nggak salah ya untuk suka ikan salmon. Iya. Tapi mahal ya. Mahal ya. Itu enak tapi Mbak dijadiin sashimi itu aku, ya Allah. Manis kan soalnya salmon itu. Iya, satu porsi itu kurang. Aduh jadi kepengen. Oke, yang kedua ada ikan tuna. Nah, tuna ini kaya akan kandungan omega 3, vitamin B6, fosfor, kalium, dan magnesium yang baik untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Betul. Lagi-lagi tuna tuh ya. Nah, terus yang ketiga ini ada ikan Kembung. kembung. Kan kembung. Ini ikan paling hoax nih. Bilangnya kembung. Tapi kan kembung gede-gede kan, yang kembung besar-besar itu. Iya, tapi kalau digoreng kan kempes perutnya, nggak kembung. Ini juga enak banget, apalagi kalau dibakar. Yang di rumah makan Padang tuh. Atau enggak biasanya goreng garing biasa tapi makannya harus Pakai panas-panas. sambal Aku dan- masih mau, tapi kalau udah dingin gimana gitu ya rasanya ya Mbak. Coba ikan kembung tuh ke. Iya. Ikan kembung ini paling baik untuk otak, kandungan omega 3-nya dan DHA-nya lumayan tinggi dan efektif dalam mencerdaskan otak. Jadi nggak harus pakai salmon. Kalau yang ketemu kembung, kita makan kembung. Kembung. Ini tidak menyebabkan Anda atau perut Anda kembung. Betul. Tenang.
Lalu ada ikan bandeng. Ikan ini lumayan sering dihindari ya sebenarnya karena durinya tuh banyak banget dan kecil-kecil gitu Iya kan. sebel deh, lama dibuangin durinya, makannya udah keburu kenyang duluan gua. Beli bandengnya jangan yang kecil, jadi bandengnya yang gede, jadi kelihatan durinya. Tetep aja gitu ya. Kenapa ya ikan bandeng ini? Tapi aku lebih suka ikan bandeng daripada ikan mas, walaupun sama-sama berduri ya. Ya ikan bandeng kadang nggak terlalu bau-bau Nggak bau tanah, kalau kata betul. aku. Ikan bandeng ini ternyata memiliki kandungan fosfor, kalium, kalsium serta protein yang tinggi untuk kesehatan otak. Sekali lagi ya, bandeng ini Indonesia sekali. Iya, Ya kan? aduh orang Betawi seneng banget nih makannya kalau Betul. bandeng tuh dipindang. Terakhir ada cakalang. Hmm. Ikan ini ternyata mengandung protein dan asam omega 3 yang tinggi dan bisa berdampak positif bagi kecerdasan otak anak. Yap. Jadi lagi-lagi. Cakalang, nah itu ibu-ibunya nggak boleh egois ya. Seringnya kan beli cakalang yang pedas buat Yang dimakan udah sendiri. ini ya. ikan cakalang tuh bisa kayak makanan khas Manado kan dibuatnya udah pedes banget gitu Itu ya khusus kan. dikonsumsi orang tuanya Iya, kan. anak-anak jangan. Kadang-kadang jangan. Nah, sekarang coba beli cakalang digoreng atau di cakalang panas, dicocol pakai kecap. Itu enak banget kan. Nasinya anget. Ini perutku udah bunyi kercek. Ke bawah lapar sama suasana ya karena cerita sendiri jadi lapar sendiri kita. Memang salah nih. Betul. Segmen terakhir bahasnya makanan lagi kan. Pulang ini kayaknya satu-satu nyari makanan nih. Betul. Tapi sebelum pada nyari makanan ya, setelah ini kami punya tajuk rencana. Benar. Jadi nanti akan membahas tentang berita-berita yang sudah viral atau yang banyak diperbincangkan seminggu belakangan ini nanti dibahas nih. Betul. Gitu. Sama siapa nanti tajuk rencana, Mbak? Dengan Pak Iman. Pak Iman. Soleh. Iya, jadi nanti jangan lupa ya, habis ini saksikan tajuk rencananya. Untuk kalian yang mau menyaksikan berita-berita up to date. Betul, up to date. Betul. Nah, kami berdua akan undur diri. Kita ketemu lagi di next episode. Betul, masih di Radio MI dan pastinya sama kita berdua tuh gimana nih, Mbak? Tergantung. Saya dipasangkan dengan siapa saja mau. Oh, Anda ini mauan ya? Atau mungkin dicoba dengan Try It juga boleh. Host Try It zaman dulu. Kamulah muda gitu. Udah. Boleh. Atau host Try It zaman sekarang. Episode-episode season barunya juga nggak apa-apa. Iya, Dengan benar. host Interfaith juga nggak masalah. Iya. Sama siapa saja saya oke. Ini Mbak Lisa ini pokoknya perempuan paling oke lah. Paling oke. Ya Hayu gitu, aja. hayu aja lah gitu. Radio M ini dibawa sesuka hatinya aja tapi tetap memberikan informasi pastinya untuk kalian semua. Makanya jangan kemana-mana ya Mbak ya. Terus Iya, saksikan di setiap weekendnya kalian, kita nemenin kalian setiap weekend. Jangan gitu. lupa. Terus saksikan Radio MI berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Indonesia. Nuka Zita pamit undur diri. Lisa pamit undur diri. Bye. Jangan lupa subscribe. Subscribe.